Apakah salat tahiyat masjid hanya dilakukan di masjid jami saja yang diadakan salat Jumat? Tidak. Tahiyat masjid itu salat yang dilakukan di masjid, baik masjid jami maupun masjid yang bukan jami. Pokoknya masjid. Musola masuk masjid nggak Pak? Masjid. Langgar masuk masjid nggak? Masjid. Cuma sholat jangan dilanggar. Ya. Surau masjid bukan masjid. Pokoknya segala tempat yang memang dikhususkan itu sebagai sholat dan diadakan sholat berjamaah 5 waktu, itu disebut dengan masjid. Maka disyariatkan kita untuk sholat tahiyat masjid. Kalau di Indonesia kan ada istilah masjid, musola, surau, gitu kan. Itu kan istilahnya orang Indonesia aja Pak sebetulnya. Kalau di Saudi Arabia nggak dikenal ada musola. Musola itu justru di zaman Rasulullah itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id, itu musola namanya. Minta didoain Ustadz agar bisa melunasi hutang-hutang kami yang sangat meresahkan kami. Semoga dipermudah oleh Allah untuk bayar hutang. Ya amin ya rabbal alamin. Tapi antum jangan sedih Pak. Karena Rasulullah ketika meninggal dunia pun juga ninggalin hutang. Iya. Baju besinya yang masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ustadz, saya mempunyai istri yang saya tidak izinkan untuk bekerja di luar. Tetapi Ustadz, terkadang istri saya merasa malu ketika bertemu teman-temannya yang bekerja di luar. Dan juga malu terhadap keluarga saya Ustadz. Saya minta nasihatnya Ustadz. Bilang ke istri, kamu malu sama teman-teman kamu? Malulah. Kamu malu sama keluarga saya? Malu. Kamu malu gak sama Allah? Malu gak sama Allah? Sementara Allah yang memerintahkan kamu untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Masa kamu malu mengamalkan perintah Allah? Iya. Jangan malu sayangku, cintaku. Iya. Biar orang mencemoohkan kamu asal Allah ridho kepada kamu. Dan kamu, ya, Masya Allah, Alhamdulillah, terpelihara kesucian dirimu. Itu lebih baik buat kamu. Insya Allah untuk masalah uang saya cukupi kamu insya Allah. Kamu nggak usah khawatir kalau saya meninggal dunia bagaimana. Saya akan usahakan mudah-mudahan ada pekerjaan yang mudah-mudahan bisa kamu teruskan setelah saya meninggal dunia insya Allah. Tenangkan hati istri Pak. Yakinkan bahwa yang ia lakukan itu yang dicintai, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum ajak dia berpikir, kalau kamu bekerja di luar, ini anak-anak kita siapa yang mendidik mah? Apakah kita akan rela anak-anak kita dididik sama pembantu? Jangan sampai. Bagaimana kalau anak kita berkata kepada kita, "Mah, kalau mama punya emas 2 kilo, mau nggak dititipin ke pembantu?" Ya nggak maulah. Kenapa mah? Ya takut diambil. Oh berarti emas itu lebih berharga daripada saya ya Maya. Kok saya titipin ke pembantu? Ya, mikir dong mah, mikir. Apakah ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa umur umat Islam hanya 1500 tahun? Dr. Umar bin Fallat bin Hasan al-Fallatah dalam kitab beliau Al-Wad' fil Hadis berkata, semua hadis
yang menyebutkan tentang umur umat Islam palsu. Semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam sekian itu semuanya apa? Palsu. Apalagi disebutkan dalam kitab Al-Fitan karya Abu Nuaim. Abu Nuaim bin Hammad ini terkenal kedhaifannya, Pak. Bagaimana kita akan bisa mempercayainya? Apalagi para ulama hadis semua mengatakan bahwa semua hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang umur umat Islam. Hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah SAW saja ditanya oleh malaikat Jibril, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? "Mal mas'ulu anna bi'alama minas sa'il." Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kita tahu-tahu menganggap umat Islam umurnya 1500. Kamu lebih pintar dari malaikat Jibril. Lebih pintar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak orang yang melakukan dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, riba, dan lain-lain. Ketika hidupnya Allah berikan kesulitan atau siksaan. Apakah orang tersebut masuk pada poin yang kedua? Mudah-mudahan. Dengan siksaannya tersebut Allah gugurkan dosa. Dengan cobaan-cobaan tersebut Allah gugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa dia bakalan begini dan begitu. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya berharap dan mendoakan mudah-mudahan demikian. Apakah orang yang di hari kiamat pahala yang hancur lebur bisa mengembalikan pahala yang telah hancur tersebut? Di hari kiamat beda Pak dengan dunia. Kalau di dunia antum menghancurkan amalan soleh antum dengan syirik, bisa diperbaiki. Di hari kiamat tidak bisa. Di hari kiamat tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Ya. Apakah orang yang kehilangan harta termasuk orang yang dipercepat siksanya? Masuk, karena itu ujian. Ya. Ketika antum hilang harta, sakit nggak hati antum? Sakit, dan setiap rasa sakit hati pun juga menggugurkan dosa. Kehilangan harta, kehilangan anak, dan yang lainnya. Kan itu ujian. Allah mengatakan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu ujian semuanya. Kehilangan harta berarti masuknya pada apa? Kekurangan harta itu. Bagaimana caranya menghadirkan hati ketika dalam berdoa dan bersabar, Ustadz? Ketika berdoa, antum jangan mikir kemana-mana. Fokuskan untuk memahami doa yang antum panjatkan. Iya. Kalau antum berdoa pikirannya kemana-mana, yakin antum gak bakalan bisa khusyuk. Tapi ketika antum berdoa dan antum betul-betul memahami apa yang antum minta kepada Allah dengan kesungguhan hati, insya Allah itu akan memberikan kepada antum kekuatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang pedagang yang kebetulan sekarang lagi diuji sama Allah. Bukan kebetulan Mas, memang sedang diuji. Dengan jualan lagi sepi terus Ustaz. Dan alhamdulillah ana ngerti dan sabar. Tapi istri nggak sabar Ustaz. Mengeluh melulu. Kadang cekcok sering terjadi. Ana sudah jelaskan apa yang seperti Ustaz jelaskan. Bagaimana Ustaz? Iya, berarti antum diuji juga dengan istri. Bilang ke istri, ya terserah kamu mah. Kalau kamu nggak sabar, ya saya pulangkan kamu ke rumah bapak kamu. Bagaimana lagi saya sudah berusaha mah. Ini kemampuan saya, yang mengatur rezeki bukan saya. Allah. Saya bukannya pemalas, tidak. Ya, saya sudah berusaha buka toko. Saya juga berusaha untuk mengiklankan ke orang-orang dan yang lainnya. Ternyata
sepi terus gimana dong? Ternyata si istrinya berpikir, tapi kamu harusnya mikir dong gimana supaya rame caranya. Nanya ke orang, bagaimana? Nah, mungkin kalau si istri maksudnya marah di situ memberikan apa? Masukan-masukan yang bagus. Mungkin selama ini kita ini sepinya karena kurangnya kita aktif dalam menjajakan ya barang dagangan kita. Ya kita hanya sebatas nunggu aja di toko. Tapi kalau kita istri misalnya keselnya karena antum sebagai seorang suami malas untuk menjajakan, coba dong kamu hadir tuh ke sana, ke sini, jajakan itu. Mudah-mudahan hal itu bisa memperbaiki. Terima baik-baik. Barangkali itu usulan yang baik dari istri, insya Allah. Iya. Tapi kalau memang antum sudah berusaha dan giat mencari dan ternyata istrinya tidak ridho dengan takdir Allah, silahkan antum berikan pilihan ke dia. Ya, saya sudah berusaha mah. Kalau kamu memang tidak ridho dengan rezeki saya, ya silahkan saya akan pulangkan kamu ke orang tua kamu. Seperti dahulu Rasulullah SAW ketika para istrinya minta tambahan apa? Nafkah. Akhirnya Rasulullah meninggalkan mereka 29 hari. Setelah 29 hari lamanya Rasulullah memanggil satu persatu. Ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai istri-istriku, kalau kamu memang mengharapkan dunia saja dariku yang aku tidak mampu untuk memberikannya kepada kamu, maka aku akan berikan kesenangan dan aku akan ceraikan kamu baik-baik. Tapi kalau kamu menginginkan kehidupan Allah dan kehidupan akhirat dan untuk bisa hidup bersamaku, ya, saling membantu dalam bertakwa kepada Allah, silakan. Ahlan wa sahlan, welcome. Ya. Nah itu sampaikan kepada istri demikian. Tapi ingat ya, antum sebagai seorang suami pun juga jangan otoriter. Barangkali istri itu ngambek sama antum karena kamunya yang kurang giat. Coba dengarkan apa keluhan istri. Barangkali istri ada masukan-masukan yang bermanfaat ya dalam usaha kamu. Ana seorang ikhwan yang awam Ustaz. Sama, ana juga awam Pak. Kita sama-sama sedang menuntut ilmu. Ana seorang mahasiswa umur 20 tahun. Alhamdulillah. Dulu pernah pacaran, gak usah cerita. Namun sudah ana putuskan. Ini ngapain aib diceritain? Ya. Sekarang alhamdulillah lingkungan dan teman-teman kampus berlandaskan Islam. Mulai dari situ hati sudah ya tergerak. Ana jadi rindu berdua-duaan dengan Allah. Namun takdir ana membawa ana kesibukan kerja sampingan setelah kuliah. Iman menjadi tarik ulur. Pertanyaan ana, sesungguhnya Allah menginginkan apa dari hamba Pak Ustadz? Dan putus pacaran, loh? Diberi ilmu dan diberi kesibukan. Syukran. Alhamdulillah antum sudah lepas dari pacaran. Bersyukurlah kepada Allah. Tugas antum sekarang cari pasangan hidup yang bisa membantu antum untuk bertakwa kepada Allah. Setelah antum menuntut ilmu, antum bekerja. Kok saya setelah bekerja malah tarik ulur? Iya, karena antum belum punya pasangan. Masih jomblo. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, istri yang membantu dia untuk menaati Allah. Coba cari istri yang membantu dan mengingatkan dia, yang memberikan semangat dia menuntut ilmu. Coba, antum sudah punya pekerjaan, sudah, alhamdulillah. Nunggu apa lagi? Nanti Ustadz kalau punya rumah, punya mobil. Bagaimana kalau antum punya rumahnya umur 40 tahun? Punya mobilnya untuk umur 50 tahun. Sudah tua baru nikah. Jangan. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihillahu min fadli."
Jika mereka fakir, Allah akan kaya rayakan dengan karunia-Nya. Maksudnya dengan pernikahan tersebut. Menikah. Makanya anak anjurkan kepada yang menanya tadi, segera mencari pasangan yang salihah, yang membantu antum untuk selalu apa? Bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pernikahan antum Allah berkahi antum, Allah berkahi harta antum. Antum semakin menjadi semangat lagi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bagaimana membedakan rasa ujub atau bangga karena melakukan kebaikan dengan bersyukur karena diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan? Kalau kita diberikan kebaikan, kemudian kita bersyukur kepada Allah, itu namanya syukur. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, lalu kita merasa diri kita lebih baik, itu namanya ujub. Beda, Pak. Ya, sangat jauh berbeda antara ini dan itu. Ada orang yang bilang seorang murid yang membacakan Al-Quran dan beramal untuk gurunya itu akan sampai. Dengan dalil salah satu dari perkara yang akan dibawa mati yaitu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Ustadz? Kalau antum punya guru dan guru itu yang mengajarkan antum banyak ilmu, lalu antum amalkan setelah guru antum meninggal dunia, tanpa antum niatkan buat guru pun gak sampai. Kenapa? Karena ya itu adalah hasil usaha guru yang sudah capek menyampaikan ilmu kepada antum, lalu antum amalkan, alhamdulillah. Maka itulah yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa bedanya musibah dengan adab? Musibah itu menimpa ya semua orang. Adab disebut adab kalau itu sebagai pembalasan perbuatan keburukan seorang hamba. Maka itu disebut dengan apa? Adab. Ya. Makanya untuk orang yang beriman, kalau dia beramal soleh lalu ia terkena musibah, itu bukan adab, tapi ujian, pelebur dosa buat dia. Tapi kalau orang ini banyak berbuat maksiat, terkena musibah, bisa jadi adab buat dia. Ya. Jadi adab itu lebih identik dengan maksiat, Pak. Sedangkan musibah itu tidak identik dengan maksiat. Terkadang menimpa orang beriman, bahkan juga musibah menimpa orang-orang yang tidak beriman. Apakah boleh mengingatkan tetangga-tetangga kita dari orang yang suka menyebar fitnah dengan lisannya, Ustadz? Karena dengan lisannya banyak masalah yang terjadi di lingkungan. Kalau memang kita tahu bahwa orang ini lisannya itu selalu bikin masalah, memfitnah dan yang lain, boleh. Makanya Imam Nawawi ketika membahas tentang masalah ghibah, beliau mengatakan dikecualikan dari ghibah 6 perkara yang boleh. Ghibah yang boleh itu apa? Di antaranya wa muhadzir, dan orang yang mengingatkan bahaya orang lain. Boleh kalau memang itu untuk kemaslahatan. Kita bilang ke tetangga, maaf Pak, itu orang tukang fitnah, begini, supaya antum berhati-hati aja. Silakan, boleh. Kalau memang itu dianggap maslahatnya besar. Kalau ada seseorang yang melaksanakan sholat wajib lalu dipanggil oleh ibunya, apakah lanjut sholat atau panggilan ibunya yang disahut? Sholat dulu dong. Karena sholat 5 waktu lebih wajib daripada panggilan ibu. Ya, karena kan yang wajib itu berderajat-derajat. Maka dari itulah sholat 5 waktu lebih dahulukan daripada memanggil sahutan orang tua. Nanti setelah sholat baru bilang ke ibu, maaf Bu, tadi saya sedang sholat. Minta maaf kepada dia. Semisal ada seorang pegawai yang bekerja di suatu perusahaan tertentu, dia kedatangan seorang konsumen. Lalu si konsumen ini menyuap pegawai tersebut, tetapi si pegawai tidak mau menerimanya karena sudah tahu hukumnya. Lalu si konsumen kembali
memberikan barang tersebut tapi atas nama hadiah, sama aja. Itu dirubah aja, dipoles itu, Pak. Tetap jangan diterima. Itu namanya hadayal ummal. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Rasulullah mengirim orang untuk mengambil zakat. Sepulangnya orang ini berkata, "Ini zakat buat kalian, ini hadiah buat saya." Lalu Rasulullah marah dan bersabda, "Ada apa orang yang aku utus itu?" Ketika pulang ia berkata, "Ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya. Afala yajlis fi baiti ummi wa abi?" Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk menunggu ada yang dapat ngasih hadiah atau enggak? Hatinya, Pak, ini namanya hadayal umal, enggak boleh. Walaupun itu namanya hadiah tetap tidak boleh. Iya. Uang pelicin namanya, Pak. Iya. Ada orang yang sudah mengenal sunnah, lalu ia tidak mau bergaul dengan tetangganya dikarenakan kekhawatiran akan pengaruh buruk tetangga tersebut. Kalau memang ia tahu bahwa dirinya ini lemah dan mudah terpengaruh oleh orang lain, dan dia tahu bahwa tetangganya buruk, tidak berdosa buat dia. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk mewarnai orang lain, silahkan ia lakukan, dan itu lebih baik lagi. Kata Rasulullah, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Itu lebih baik. Ya, makanya dalam hal masalah bergaul kita harus melihat kemampuan diri kita. Kira-kira kita mampu enggak untuk bergaul? Kalau kita tidak mampu alias lemah dan mudah dipengaruhi orang, maka kita tidak bergaul itu lebih baik. Bagaimana kita menghilangkan rasa ujub ketika melihat teman kita berbuat salah? Segera kita ingat, barangkali kesalahan saya lebih besar dari dia. Dia berbuat salah, kemarin saya banyak berbuat salah. Mungkin dia setelah ini taubat pada Allah, sementara saya malah ujub. Ya, kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah kita tidak akan terkena ujub, Pak. Kalau dulu pernah berbuat maksiat tatkala sendirian, namun setelah bertaubat dan memenuhi syarat taubat, apakah tetap masuk dalam hadis Gunung Tihamah tadi, Ustadz? Masuk kalau memang antum ternyata ketika sendirian masih berbuat juga gitu. Tapi kalau memang antum taubatnya taubat nasuh dan antum tinggalkan sama sekali, maka tidak akan masuk. Ya. Hadis tersebut insya Allah selama antum istiqomah sampai akhir hayat. Ustadz, motivasi belajar Al-Quran karena bercita-cita ingin jadi imam sholat, ini baik apa enggak ya? Iya. Kalau saya memandang niat seperti ini kurang bagus, Pak. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalau kita bercita-cita ngapalin Quran supaya jadi imam sholat, itu rata-rata karena pengen masyhur. Namanya imam kan, iya, suaranya terdengar, orang bisa kenal. Khawatirnya kita masuk kepada cinta ketenaran. Dan cinta ketenaran itu memang tersembunyi sekali terkadang, iya, tersembunyi sekali. Maka dari itu, kalau bisa antum menghafal Al-Quran, jangan untuk itu. Antum niatkan yang pertama menghafal Al-Quran mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, saya menghafal Al-Quran, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya kepada manusia, mengajarkan manusia tentang Al-Quran. Ya. Bolehkah kita mengikuti ruqyah berjamaah? Yang saya ketahui dari fatwa para ulama, tidak ada syariat ruqyah berjamaah. Ya, syariat ruqyah berjamaah saya belum mendapatkan contohnya dari salafus saleh. Demikian pula saya belum mendapatkan fatwa-fatwa para ulama tentang masalah tersebut. Ya.
Maka yang lebih bagusnya kita tidak ikuti. Karena segala sesuatu butuh kepada dalil. Apalagi ini masalah ibadah, ya. Ustaz, saya pernah melakukan dosa yang amat besar. Alhamdulillah sudah bertaubat sekarang. Setelah bertaubat, masalah demi masalah datang silih berganti. Apa ini akibat dosa ya Ustaz di masa lalu? Bisa jadi Allah ingin hapus dosa antum bersih. Karena masalah-masalah dan ujian itu hakikatnya apa? Menggugurkan dosa. Iya. Allah berfirman juga, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu kecuali akibat daripada dosa-dosa kamu. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Ya, itu bisa jadi akibat daripada dosa-dosa dan Allah ingin bersihkan antum dari dosa itu, tapi dengan cara diberikan apa? Musibah demi musibah. Seperti halnya manusia, kalangan jin ada yang beriman dan yang kafir. Nanti di akhirat apakah jin pun ada yang masuk surga? Iya. Bukankah Allah ketika menyebutkan tentang bidadari surga, Allah mengatakan apa? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Allah mengatakan bidadari-bidadari itu belum pernah sebelumnya disentuh oleh siapa? Manusia maupun jin. Kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa jin pun ada yang masuk surga. Yang kedua, bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin itu sama tujuannya untuk beribadah. Maka otomatis pastilah balasannya adalah sama juga, yaitu surga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Ustaz, sama enggak pergi ke masjid dengan berjalan kaki dengan berkendaraan motor? Jelas enggak sama. Buktinya hadis riwayat Al-Bazzar, Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid. Lalu sahabat ini dianjurkan, kenapa kamu enggak beli keledai supaya di waktu siang menghindarkan kamu dari panasnya ya pasir, dan di waktu malam menghindarkan kamu dari gelapnya malam. Apa kata dia? Saya tidak mau. Saya ingin setiap langkah kaki saya ditulis oleh Allah. Maka Allah Rasulullah bersabda kepada sahabat tersebut, Allah telah memberikan itu semua buat kamu. Makanya para sahabat menolak ketika pergi ke masjid, ya pakai apa? Keledai, menolak. Mereka lebih suka apa? Jalan kaki. Makanya kalau antum pergi pakai motor, yang satu jalan kaki, jelas keutamaan yang jalan kaki tidak bisa dikalahkan oleh yang pakai motor. Saya punya istri sifatnya pemalas, Ustadz, dan suka mengulang-ulang suatu perbuatan yang tidak saya sukai, Ustadz. Itulah Pak, suami itu yang baik bukan hanya yang tidak pernah menyakiti istrinya, tapi suami yang baik itu yang sabar menghadapi apa? Kekurangan yang ada pada istrinya. Kata Rasulullah, la yakrahu mu'minun mu'minah, janganlah seorang suami membenci istrinya. Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia tidak suka pada satu akhlak, dia masih suka akhlak yang lain. Antum jangan fokuskan kepada kekurangan dia. Sebab kalau antum mefokuskan mikirin kekurangan dia, saya yakin antum akan tergoda setan. Kalau antum tidak suka, ini saya istri saya kekurangannya pemalas, yang kedua suka mengulangi apa yang saya tidak sukai. Baik, jangan fokuskan pikirkan itu. Ada nggak sifat istri antum yang antum sukai? Tapi saya sukai kalau dia itu masaknya enak. Saya suka dia itu masya Allah cantik. Saya suka orangnya begini. Fokuskan yang antum sukai itu. Supaya apa? Yang antum tidak sukai itu menjadi remeh di mata antum. Yang kedua, antum berusaha menegur dia terkadang dengan apa? Suri tauladan antum. Dengan kelemah lembutan antum. Dan terkadang Pak, istri itu mesti dirayu sekali-kali. Makanya kan Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah,
ketika membawakan hadis wanita tercipta dari tulang rusuk, Imam Al-Baghawi membawakan bab mudaratun nisa, bab merayu wanita. Ya, lalu dibawakan hadis tersebut, kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila. Berbuat baiklah kepada wanita karena wanita itu tercipta dari tulang bengkok, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Kalau kamu biarkan ya tetap bengkok, kata Rasulullah. Caranya bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baik kepada mereka. Iya. Ini antum diuji berarti oleh istri yang seperti itu. Ujian buat antum. Sabar enggak menghadapi istri seperti itu? Iya. Bagaimana hukumnya bercadar? Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah saja. Bahwa cadar itu hukumnya tidak wajib. Namun bukan berarti tidak wajib itu tidak dilakukan, Pak. Yang namanya sunnah itu untuk apa? Dilakukan. Iya. Saat ini orang tua saya benci banget kalau melihat istri saya bercadar dan tidak mau bertemu saya dan istri saya. Dia hanya ingin bertemu jika istri saya sudah tidak bercadar. Ya udah, kalau bertemu suruh buka cadarnya. Nanti pas pulang ke rumah pakai lagi cadarnya. Selesai kan? Ya, bisa diakalin begitu, bisa. Ustaz, benarkah sikap ana yang menagih hutang kepada teman ana yang berjanji akan membayar hutangnya tanggal sekian, kemudian jatuh tempo tidak ada kabarnya? Kemudian ana menasihati dia, kalau misalnya belum bisa bayar, ada omongannya tidak diam saja. Benar enggak? Enggak apa-apa. Ya, antum hanya mengingatkan saja. Kalau memang kamu nggak bisa bayar, tolonglah setidaknya ada omongan ke saya. Insya Allah saya maafkan kamu. Saya akan tangguhkan lagi hutangnya kok. Iya, itu bagus. Karena kalau antum tangguhkan hutang, berarti antum dapat pahala sama dengan sedekah. Ketika antum menghutangi, pahalanya setengah sedekah. Setiap harinya tuh. Misalnya antum bilang, nih saya hutangi kamu, bayar 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu setiap harinya pahalanya setengahnya sedekah. Ketika pas hari temponya jatuh, ternyata dia nggak bisa bayar, kita bilang ya udah saya tangguhkan lagi untuk 3 bulan yang akan datang. Maka kata Rasulullah apa? Maka setiap harinya ditulis sebagai satu sama dengan satu sedekah. Setelah 3 bulan jatuh tempo, ternyata apa? Antum menangguhkan lagi sampai 3 bulan yang akan datang. Kata Rasulullah, maka setiap harinya ditulis dengan 2 kali sedekah. Terus demikian. Masya Allah. Ya. Saudara saya bekerja di pabrik pembuat arak. Apakah status dari barang yang dia beli dari penghasilannya? Ya haram. Ya. Kenapa? Karena dia membeli dari yang haram. Hasil usaha dia haram. Ya. Maka buat dia haram. Bagaimana kalau barang itu diberikan kepada antum misalnya, yang lebih baik jangan diterima. Karena itu dibeli dari hasil yang haram. Ya. Sampai sebatas mana kita harus bersabar terhadap keputusan, kebijakan, dan perubahan peraturan pemerintah yang belakangan makin mempersempit ruang gerak umat Islam? Emang antum mau memberontak? Kalau antum gak sabar, antum mau ngapain? Coba saya mau tanya. Kalau antum gak sabar, antum mau ngapain? Masih mending Pak, antum pemimpinnya bukan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu 120.000 kaum muslimin dibunuh pelan-pelan. Bunuh pelan-pelan, tahu kan? Dicungkil matanya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dipotong tangannya, pelan-pelan mati sampai. Itu yang sudah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf jumlahnya 120.000 orang. Masih mending loh Mas. Pemimpin kita nggak begitu. Walaupun sekarang kita melihat selalu seakan-akan apa? Tapi kalau kita sabar insya Allah. Antum tahu zaman Imam Ahmad bin Hanbal,
Ahlus sunnah dipersempit ruang geraknya. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan seluruh ulama dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan banyak ulama disiksa, banyak ulama dibunuh. Di zaman siapa itu? Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim billah, dan Khalifah Al-Wathiq billah. Kemudian Imam Ahmad sabar. 2 tahun beliau disiksa. Setelah selesai penyiksaan di zaman Khalifah Al-Wathiq, dilepaskan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad telah sampai ke rumahnya, datang para fuqaha Baghdad. Kemudian mereka berkata, "Hai Aba Abdillah, ini urusannya sudah terlalu berat. Ayo kita memberontak, Aba Abdillah." Apa kata Imam Ahmad? Ad-dima, ad-dima. Kamu harus jaga darah kaum muslimin, jangan sampai tercucur. Jangan. Akhirnya terjadi dialog sengit antara Imam Ahmad dengan para fuqaha. Imam Ahmad membawakan hujah-hujah, dalil yang sangat banyak. Akhirnya kemudian mereka pun mengikuti perintah Imam Ahmad sabar. Ternyata apa? Dari kesabaran itu ada hasilnya enggak? Ada. Tak lama kemudian Al-Wathiq billah meninggal dunia, diganti oleh Al-Mutawakkil alallah. Di zaman Al-Mutawakkil sunnah dibela, dan orang-orang Mu'tazilah dikejar, dimasukkan penjara. Antum kira sabar itu tidak memberikan apa? Tidak akan memberikan faidah. Sabar itu akan memberikan faidah. Kalau antum berkata, sampai kapan kita sabar, Ustadz? Sampai kapan kita sabar, Ustadz? Rasulullah SAW bersabda, "Inna satakunu atharah." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin al-atharah yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah apa? Fasbiru, sabarlah kalian. Kalau ada orang bertanya, sampai kapan kita bersabar? Rasulullah menjawab, fasbiru hatta talqauni ala haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Sabar Pak, sampai kita berjumpa di telaga haud dengan Rasulullah SAW. Dan disitulah kemenangan yang agung. Dan antum kira kesabaran kita tidak akan dinilai oleh Allah? Dinilai insya Allah. Mungkin dengan kita sabar, bertakwa, dan terus istiqomah di atas sunnah. Walaupun pemerintah misalnya kebijakan-kebijakannya seakan-akan terus. Tapi ingat, sabarnya kita bukan berarti kita tidak bereaksi. Tapi tetap kita bereaksi sesuai dengan prosedur. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita sudah berusaha ternyata kita tidak punya kemampuan, ya sabar. Insya Allah mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita nggak sabar, kemudian memberontak, darah kaum muslimin yang tercucur, Islam yang jadi korban. Ya enggak? Iya. Al-Hasan Al-Basri, waktu hidupnya beliau termasuk buronannya Hajjaj bin Yusuf. Karena tuduhan bahwa beliau termasuk orang yang membantu pemberontakan. Padahal Al-Hasan Al-Basri justru orang yang menasihati pemberontak. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar orang yang berdoa begini, Allahumma alaika bihajjaj, ya Allah binasakan si Hajjaj. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? La taf'al, jangan lakukan itu. Kata orang ini, ya Hasan, kamu tidak tahu bagaimana kejamnya si Hajjaj. Kata Al-Hasan Al-Basri, jangan lakukan. Sebab kalau Allah kabulkan doa kamu, ternyata Allah gantikan dengan babi dan kera. Artinya kamu tahu dari mana penggantinya bakalan lebih baik. Kamu bisa menjamin penggantinya lebih baik? Bisa saja penggantinya lebih bengis dan kejam dari itu. Tapi barangkali dengan kesabaran kita, Allah ingin lihat sampai mana. Terkadang Pak, ketika kita beriman dan bertakwa, ada aja ujian. Kita sekarang sedang diuji nih. Sejauh mana berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kesabaran dan ujian-ujian, Allah tahu ternyata kita memang jujur dalam keimanan. Mungkin tak lama Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin tidak. Ya, akibat daripada kesabaran kita. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Absyir insyaallah. Kalau kita bersabar,
Ya, dan terus bertakwa kepada Allah. Allah berfirman apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini, pegang kuat-kuat ayat ini. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan berbahaya untuk kamu sedikit pun juga. Syaratnya dua, terus bersabar dan terus bertakwa. Ini terkadang hanya karena takut dituduh teroris aja langsung cukur jenggot. Ya, iya, ini namanya peyem, Pak, peyem, atau peyem. Iya, imannya lembek, nggak sabar. Hanya karena takut disebut teroris, hanya karena takut antum disebut apa? Wahabi. Akhirnya antum goyang, takut. Ini namanya tidak sabar. Nah, biarin. Ya, mereka menuduh kita teroris kayak apa, kayak kita kan nggak melakukan perbuatan terorisme. Yang penting kita terus bersabar, bertakwa, yakinlah segala macam tipu daya mereka tidak akan berbahaya buat kita selama kita bersabar dan terus bertakwa. Ini janji dari siapa? Hah? Janji dari siapa? Antum percaya nggak dengan janji Allah? Kalau antum percaya, kenapa antum harus takut? Iya, bukankah Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kenapa antum membaca ayat itu lalu antum berkata, sebatas apa kita bersabar? Seakan antum tidak percaya bahwa kesabaran itu akan mendatangkan kemenangan. Wallahi, kesabaran mendatangkan kemenangan. Allahu a'lam. Bagaimana dengan tetangga kanan kiri, Ustadz? Kebanyakan wanita penghibur. Apakah kita tersenyum kepada mereka tetap? Jangan, Pak, jangan tersenyum sama mereka, bahaya. Nanti malah diajak nanti malam sama dia. Tapi dakwahi bisa dengan cara mendakwahi mereka, ya, melalui istri antum ataupun yang lainnya. Kasih buku-buku yang bermanfaat supaya mereka taubat. Ya, bagaimana kita berpikir? Tapi kalau antum khawatir ini buat pendidikan anak, kiri kanan pelacur semua, mendingan antum hijrah. Antum mencari tempat lain yang lebih, ya, minim mudorotnya. Karena ini berhubungan masalah apa? Pendidikan anak-anak antum nantinya, takut khawatir terpengaruh oleh mereka itu. Ya. Ustadz, mohon penjelasan. Amalan, aduh, tulisannya agak susah nih. Ada dokter nggak di sini? Amalan. Apakah ada sunnahnya atau hadisnya menikah umur 25 tahun? Tidak ada. Kalau dikatakan dahulu Rasulullah menikah umur 25 tahun itu sebelum diutus. Dan itu sifatnya kebetulan. Jadi tidak bisa dijadikan Yang dalil itu perintah Rasul. Rasul bersabda apa? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki ba'ah itu kemampuan untuk menikah dari sisi biologis maupun, ya, batin maupun fisik. Dan antum sudah bisa jima, paham jima. Antum sudah bisa menafkahi, itu namanya ba'ah. Siapa di antara kalian sudah memiliki ba'ah, hendaklah menikah. Tidak melihat umur. Kalau antum sudah punya ba'ah umur 23 tahun, menikah segera. Ali bin Abi Thalib saja menikah umur 21 tahun. Iya. Nah ini, Pak. Jangan biasakan menikah telat, jangan. Ya, kalau bisa secepatnya menikah, ya, supaya bisa menghasilkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berlemah lembut terhadap orang lain
tanpa menjatuhkan harga diri saya. Karena setiap saya lemah lembut terhadap orang lain, saya semakin kurang disegani orang. Masya Allah. Antum pengen disegani ya kayak preman ya. Wah. Jadi akhirnya nggak mau senyum, nggak mau apa. Jangan seperti itu Pak. Itu was-was setan. Justru kalau antum senyum, lembut, orang akan semakin apa? Senang kepada antum. Antum semakin dekat kepada orang. Dan Rasulullah mengatakan yang diharamkan atas api neraka diantaranya siapa? Yang dekat dengan manusia. Ya. Lembut itu bukan berarti lemah, bukan. Lembut tetap tegas boleh. Lembut dalam ucapan. Gimana kabarnya? Sehat. Selalu senyum di hadapan manusia. Ya. Adapun antum merasa ingin orang menghormati antum. Antum berarti memang gila kehormatan antum. Dan orang yang gila kehormatan ini bahaya, Pak. Ucapan antum ingin disegani manusia saja, itu tanda bahwa antum memang ingin dihormati orang manusia. Jangan sekali-kali menjadi orang yang gila kehormatan. Ya. Kalau kita tersenyum kemudian dia tersenyum kepada kita, bagus. Bukan berarti dia tidak menghormati kita. Maunya antum penghormatan itu seperti apa sih? Orang takut sama saya, segan sama saya, nggak mau negor, mau bicara aja segan. Masya Allah. Antum bangga seperti itu. Berarti antum jauh dari manusia. Berarti antum tidak masuk dari orang-orang yang diharamkan atas api neraka. Rasulullah bercanda nggak dengan para sahabatnya? Bercanda. Rasulullah SAW tersenyum dengan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah terkadang terkekeh-kekeh ketika berbicara dengan mereka. Bahkan ada sahabat yang selalu mencandai Rasulullah sampai-sampai Rasulullah tertawa terkekeh-kekeh. Tapi sahabat ini suka minum arak. Ya. Kemudian orang ini ketahuan minum arak, dicambuk. Setelah dicambuk, dicandai lagi Rasulullah. Rasulullah ketawa. Minum arak lagi, dicambuk lagi. Saking seringnya ada seorang sahabat marah dan berkata, semoga Allah melaknat kamu. Apa kata Rasulullah? La tal'anu. Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian ya akhal Islam, azakumullah. Rasulullah SAW ya menjaga kewibawaan bukan dengan seperti tadi, ya nggak mau lemah lembut, nggak mau senyum, bukan. Contoh dong Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasul dekat dengan manusia, tapi para sahabat pun juga segan kepada Rasulullah. Karena kelembutannya, kasih sayangnya. Justru orang tuh semakin lembut, semakin kasih sayang, semakin memperlihatkan akhlakul karimah, orang semakin segan sama antum, Pak.